Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Prinsip Palem Channel. Oke, kali ini di tanggal 27 Oktober ya. Di tanggal 27 Oktober ini kita akan mencoba membahas mengulik seputar tragedi ataupun bisa dibilang sejarah tentang terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, poin-poin yang akan kita bahas di obrolan kali ini, yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Yang kedua, dampak yang diberikan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, semesta sastra bahasa dalam Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir yaitu relevansi Sumpah Pemuda di era keterbukaan dunia. Nah, mungkin tanpa menunggu lama ya, mungkin perkenalan dulu ya. Kita akan memperkenalkan dulu saya sendiri, Albi Sukmadarmawan sebagai pembawa acara. Dan ini rekan saya satunya. Selamat malam, saya Dede Rudiansa dari fraksi Demonstran. Selamat malam menjelang pagi tanggal 28 Oktober. Saya Agung Sukmawijaya Cukup. Oh ya, mungkin saya akan sebutkan saja. Ada dua lagi rekan saya. Yang pertama, Aden Eka Pradana selaku founder dari Denkana Milking. Dan satu lagi, ada Andriana sebagai co-founder Denkana Milking katanya. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan bahas poin yang pertama, yakni sejarah dan latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Untuk itu, saya alihkan mic ini kepada saudara Dede Rudiansah terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator, malam hari ini kita Prinsip Palem akan mencoba membahas tentang sebuah peristiwa yang dulu 92 tahun yang lalu terjadi di alam Indonesia Raya, di alam negara Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Dan bertepatan dengan hari ini, sebagaimana yang terjadi pada 92 tahun yang lalu, pada hari ini adalah hari pertama untuk Kongres kedua, Kongres Pemuda. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Moderator. Untuk poin pertama ada pembahasan tentang sejarah latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Mungkin singkat saja. Saya mungkin akan tarik ke arah belakang. Itu pada saat adanya kesadaran dari para pemuda untuk membuat perkumpulan organisasi. Diawali dari sana, dari kesadaran para pemuda tentang pentingnya berorganisasi yang secara tidak langsung menjadi cikal bakal terjadinya Sumpah Pemuda. Ya, kita mengenal dulu ada beberapa organisasi kepemudaan seperti Budi Utomo, seperti Syarikat Islam, dan masih banyak lagi. Ya. Dan kedua organisasi kepemudaan itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi menjadi salah satu hal, menjadi dua organisasi yang menjadi pemicu untuk pemuda-pemuda yang lain membuat organisasi serupa. Ya, salah satu contoh organisasi kepemudaan yang terinspirasi dari Budi Utomo dan Syarikat Islam itu adalah organisasi yang ada di Belanda.
organisasi yang didirikan oleh para pelajar Indonesia yang kebetulan bersekolah di Belanda. Nama organisasinya itu adalah Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Ya, itu salah satu organisasi yang terinspirasi dari hadirnya dua organisasi kepemudaan di Indonesia, Budi Utomo dan Syarikat Islam. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa organisasi di tingkat kedaerahan pun mulai timbul. Mulai dari pemuda di tanah Jawa yang mengatasnamakan sebagai Yong Japa, kemudian ada yang dari tanah Ambon yang mengatasnamakan sebagai Yong Ambon. Banyak dari golongan Islam juga ada, Islamiten Bon, Sekarukun, dan pada dasarnya intinya beberapa organisasi tersebut itu masih berorientasi pada egosentris gitu. Jadi masih berorientasi ke daerahan. Yong Japa fokusnya masih di Jawa gitu, Yong Ambon fokusnya di Ambon. Dan pada suatu ketika mungkin mereka semua mendapat ilham. Organisasi-organisasi ini bersepakat untuk membentuk suatu perhimpunan gitu, untuk membentuk suatu perhimpunan yang tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk salah satunya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, itu salah satunya. Nah, dan pada 30 April nih baru. Pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1928, organisasi-organisasi kepemudaan ini akhirnya berkumpul. Secara nyata gitu ya, berkumpul melakukan kongres yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei. Mereka berdiskusi, melakukan kongres dan berusaha mendiskusikan hal-hal apa saja yang harus menjadi dasar organisasi yang besar gitu. Karena ini menyatukan banyak organisasi gitu ya untuk menjadi satu organisasi yang besar. Namun ternyata dari Kongres Pemuda Pertama itu tidak menghasilkan keputusan yang cukup menggembirakan semua pihak gitu. Masih banyak beberapa golongan yang ternyata belum puas terhadap putusan yang ada di Kongres Pemuda Pertama. Dan sesuai dengan kesepakatan, para pemuda di sana pun akhirnya merencanakan agar Kongres Pemuda ini jangan sampai berhenti, cukup sampai di tanggal 30 April sampai 2 Mei saja, harus ada lanjutannya karena kesimpulannya pun belum ada gitu ya. Akhirnya disepakati bahwa untuk kongres kedua akan jatuh pada tanggal 28 Oktober di tahun yang sama, 1928. Singkat cerita 27 Oktober. 27 Oktober. Singkat cerita, pelaksanaan kongres kedua pun dilaksanakan 27 Oktober, 2 hari ya. 27 dan 28 Oktober, dan kesimpulannya pun ditentukan. Dan kalau tidak salah yang menyusun naskah, yang menyusun teks diskusi gitu ya, hasil simpulan diskusi tersebut adalah Muhammad Yamin, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris di Kongres Pemuda kedua. Beliau menyusun naskah kesimpulan tersebut, dan di kemudian hari kesimpulan yang disusun oleh Muhammad Yamin ini lebih dikenal dengan naskah Sumpah
Pemuda. Sumpah Pemuda yang di dalamnya itu termuat ada 3 poin pengakuan, 3 poin ikrar sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia merdeka. Ya, mungkin itu secara garis besar sejarah terjadinya Sumpah Pemuda, gitu ya, Pemuda. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Ini ada 4 kawan karib saya dari Persi Palem. Ada Albi, ada Agung, ada Aden, ada Andri. Barangkali ada sesuatu hal yang bisa diambil atau ditarik dari peristiwa terjadinya Sumpah Pemuda gitu. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Nah, isi dari Sumpah Pemuda. Tadi kan ada 3 poin ya. Yang pertama itu, jadi Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, secara garis besar ada 3 poin ya. Ada pengakuan tanah air Indonesia, ada pengakuan bangsa, kebangsaan Indonesia, dan ketiga ada pengakuan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Maka barangkali ada yang ingin ditambahkan. Halo, iya. Oke, saya Andriana ini. Tadi sudah dibacakan tentang isi teks Sumpah Pemuda. Mari kita sedikit bedah bahwa pada dasarnya, sebelum ke makna ya, pada dasarnya ini adalah teks sastra. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 itu sendiri menghasilkan 3 poin yang ini baru pertama kali ada di Indonesia. Yang pertama itu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua itu bahwa nama Indonesia secara tertulis dan secara tertulis atau rekaman sejarah membuktikan pertama kali ada teks Indonesia dalam sejarah itu ada dalam Sumpah Pemuda. Jadi kalau misalnya dipertanyakan kapan sih nama Indonesia muncul pertama kali, ya ini di dalam teks Sumpah Pemuda ini. Nah, kita buka dulu teks. Kenapa ini sastra gitu? Jadi ada hal yang unik bahwa hari ini adalah hari lahirnya bahasa Indonesia, tapi ditulis dalam teks sastra. Jadi kalau misalnya dalam dunia pendidikan atau duniawi, dalam kehidupan itu sering ada dikotomi atau sering ada perbedaan antara lu orang sastra, lu orang bahasa, itu beda. Nah, sebenarnya salah. Terciptanya bahasa Indonesia sendiri adalah melalui teks sastra. Artinya kedua hal ini saling mendukung. Karena memang sering terjadi misalnya dalam kongres sastra menyentil tentang bahasa, dalam kongres bahasa menyentil tentang sastra, padahal dua-duanya adalah satu kesatuan, dan dalam sejarah Indonesia dua-duanya itu diciptakan dalam hal yang bersamaan. Artinya saling mendukung lah gitu. Nah, oke, ini backsoundnya cukup bagus ya. Oke, kita mulai ke segi struktur dulu nih. Ini teks ini terdiri dari 3 bait. Nah, 3 bait ini sendiri disusun oleh unsur repetisi, di mana kami putra dan putri Indonesia itu diulang dalam 3 bait teks naskah Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah unsur puisi yang merupakan penegasan dari adanya perkumpulan para pemuda-pemuda, bahwa pemuda ini ingin menyatakan atau menegaskan bahwa kami ingin membentuk satu perkumpulan yang serius ke depan, arah bangsa ini mau dibawa kemana. Lalu kemudian 3 poin bahasannya yaitu bertanah air yang satu. Kenapa bilang tanah air yang satu?
dalam sejarah mungkin guru-guru SD secara sederhana mengajarkan bahwasanya politik Belanda itu yang paling efisien dan paling efektif untuk menguasai bangsa Indonesia adalah politik adu domba. Nah, teks yang dari baris yang pertama ini menegaskan bahwasanya kita jangan lagi mau diadu domba. Jadi kita harus menjadi bangsa yang satu. Karena politik adu domba atau dalam bahasa Belandanya divided et impera atau ini tuh biasanya hal yang paling efisien. Misalnya kerajaan Galuh Ciamis diadukan dengan kerajaan Jawa sana, Mataram. Itu bagaimana perang besar antara Sunda dan Jawa dan sampai sekarang menjadi sejarah kelam di mana mempengaruhi kebudayaan yang ada di Sunda dan Jawa gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa politik adu domba ini berhasil. Maka dalam teks pertama ini dalam baris pertama ini menegaskan kita harus bersatu. Lalu kemudian bahasa bangsa. Nah, Muhammad Yamin sebelum sebelum adanya kongres ini menciptakan satu buah puisi yang berjudul Bahasa Bangsa. Bahasa bangsa ini sendiri, puisi berjudul Bahasa Bangsa ini sendiri merupakan sebuah perenungan di mana salah satu kutipannya itu adalah kita kalau misalnya tidak ada bahasa itu tidak akan bersatu. Nah, tentu ini menjadi bukti sejarah kembali bahwa tertulis bahwa Muhammad Yamin ini merupakan bapak bangsa yang ikut andil dan benar-benar menyumbangkan sumbangsi pemikirannya terhadap bangsa ini. Jadi dari awal dia merancang merenung bahasa apa yang digunakan. Nah, lalu kemudian bahasanya sendiri dipilih bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa alasan yang memilih bahwa dalam pemilihannya bahasa Indonesia itu, yang pertama adalah bahasa Indonesia itu sendiri pada awalnya adalah bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa Melayu Riau ini dalam literatur itu sangat tua sekali, mempengaruhi kesusastraan yang ada di Indonesia dan teks tertulis yang ada di Indonesia. Jadi bahasa Melayu Riau ini hurufnya itu huruf Melayu kuno. Huruf Melayu kuno itu serapan dari bahasa Arab. Nah, kalau misalnya kita di orang Sunda itu biasanya ada yang namanya kitab kuning dengan tulisan Arab yang isinya bahasa Sunda. Nah, pada awalnya hurufnya itu seperti itu. Atau misalnya dalam teks Melayu kuno itu, maka teks bahasa Arab, tapi pengejaannya, huruf-hurufnya A itu dibaca A, Ba itu dibaca B. Maka itu adalah satu prototipe bahasa Indonesia yang awalnya itu bahasa Melayu Riau. Dan ini digunakan di mana? Ini digunakan jauh dalam sejarah sejak kerajaan Sriwijaya, di mana ditemukan bahasa Melayu ini atau kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu menguasai wilayah tataran Asia di mana menjadi pusat perdagangan. Produk-produk Indonesia itu sudah sampai ke Cina. Bahkan mohon maaf kalau misalnya dilihat dari sejarah, arak asal Indonesia itu jadi sangat terkenal di Cina. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke sejarah, jadi si bahasa Indonesia ini lahir di Indonesia itu jauh sebelum Belanda menyerang, sejak kerajaan Sriwijaya, di mana bahasa Indonesia ini sudah digunakan hampir se-Asia. Jadi untuk bahasa lingua franca antara para pedagang dari Gujarat, para pedagang dari Cina itu menggunakan bahasa Indonesia yang dulu disebutnya bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu Riau. Mungkin kalau secara isi, secara konteks itu dari saya itu seperti itu, bahwa isinya itu mengarahnya ke sana. Kenapa dipilih bahasa Indonesia, kenapa bertumpah darah yang satu, kenapa berbangsa yang satu, itu seperti itu.
Mungkin dari yang lain. Bacakan.